Fauzan dengan NIM E24176. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau saya akan membuat video tentang materi keuangan daerah dan hubungan keuangan pusat daerah. Nah, di sini yang pertama kita perlu memahami apa itu keuangan daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan keuangan daerah itu adalah seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi secara sederhananya keuangan daerah adalah cara pemerintah daerah mengelola uang untuk menjalankan pelayanan publik, bangunan, dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Contoh seperti pelayanan kesehatan, perbaikan sekolah, terus bantuan sosial hingga pemberian gaji pegawai daerah. Lalu di sini ada keuangan daerah biasanya dituangkan dalam APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanjaan daerah. APBD menjadi rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Di dalam APBD terdapat 3 bagian penting, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Lalu pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke dalam kas daerah. Sumbernya bisa berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain yang sah. PAD contohnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pajak daerah misalnya pajak kendaraan motor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan masyarakat karena menerima jasa atau pelayanan tertentu dari pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintahan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Belanja daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan umum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Misalnya apabila pendapat daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka pemerintahan daerah perlu mencari sumber pembiayaan yang sah sesuai aturan. Lalu setelah memahami keuangan daerah, kita masuk ke hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah muncul karena Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan itu sendiri. Namun, meskipun daerah memiliki kewenangan, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Ada daerah yang pendapatan aslinya besar, tetapi ada juga daerah yang masih bergantung pada bantuan dari pemerintahan pusat. Oleh karena itu, pemerintahan pusat memberikan transfer ke daerah. Tujuannya adalah agar pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya terpusat daerah. Ke daerah juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal, baik antara pemerintahan pusat dan daerah maupun antar daerah. Dalam hubungan keuangan pusat daerah terdapat beberapa bentuk transfer, seperti dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAUA, dan dana alokasi khusus atau DAK. Dana bagi hasil adalah dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan presentasi tertentu dari pendapatan negara, misalnya dari pajak atau sumber daya alam. Daerah penghasilan sumber daya tertentu akan mendapatkan berbagai sesuai ketentuan. Dana alokasi umum, DAU, adalah dana yang bertujuan untuk membentuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Jadi daerah yang kemampuan keuangannya rendah tetap bisa menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional tetapi dilaksanakan di daerah. Contohnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, atau sarana pelayanan publik lainnya. Hubungan keuangan pusat dan daerah diatur agar berjalan secara adil.
transparan, akuntabel, dan selaras adil. Berarti pembagian keuangan harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah. Transparan berarti pengelola keuangan harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Akuntabel berarti penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan selaras berarti program pusat dan daerah harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Namun dalam praktiknya, pengelola keuangan daerah masih memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan beberapa daerah terhadap transfer dari pemerintahan pusat. Jika PAD suatu daerah masih rendah, maka ruang gerak daerah untuk membiayai pembangunan juga menjadi terbatas. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan belanja daerah benar-benar digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk belanja rutin. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelola keuangan. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PAD secara bijak, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyusun APAD yang sesuai kebutuhan, serta menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Kesimpulannya, keuangan daerah adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui keuangan daerah, pemerintahan daerah dapat menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung otonomi daerah, mengurangi ketimpangan, dan memastikan seluruh daerah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat dan meningkat. Sekian penjelasan dari saya tentang keuangan daerah dan hubungan keuangan pusat daerah. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.